beberapa lampu merah terus ya dikepung gitu kan, di dari belakang ada, di depan samping ada, di depan ada. Nah suatu saat satu kondisi yang di depan ini, yang di samping ini membuka jendela kemudian mengeluarkan senjata api. Assalamualaikum pemirsa FNN TV. Kali ini kita sudah bersama Bang Ajis. Yang diketahui Bang Ajis ini adalah kuasa hukum dari ke-6 Laskar FPI dalam kasus unlawful killing, pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Bang Ajis juga sekaligus kuasa hukum Habib Muhammad Rizik Syihab yang terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dua kasus tersebut saling berkaitan, yang mana membuat tragedi ini yang menimpa 6 laskar pemuda yang harus tewas meregang nyawa. Lalu, bagaimanakah yang terjadi sebenarnya? Bang Ajis sendiri juga dikabarkan bahwa memboikot persidangan tersebut. Kita sapa terlebih dahulu Bang Ajis. Assalamualaikum Bang Ajis. Assalamualaikum. Apa kabar Bang Ajis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini kita sudah bersama Bang Ajis. Ya. Kita langsung agar lebih masuk dalam substansi bahasanya Bang Ajis ya. Kita mulai mulai alurnya, plotnya sebelum masuk terlebih jauh. Kita sudah mengikuti beberapa di media ya Bang Ajis. Tapi kita ingin lebih apa sih yang dibalik terjadi dalam sebelum kejadian KM 50. Bisa diceritakan Bang Ajis bagaimana sebelum terjadinya di KM 50 yang kita tahu ada pengintaian dan selebihnya. Ya. Silakan Bang Ajis. Terima kasih Ustaz. Jadi saya meluruskan dulu yang pertama, kami ini tim kuasa hukum keluarga korban. Iya, keluarga korban maksud saya keluarga korban. Betul. Karena korban sudah meninggal ya Bang Ajis ya, betul. Kalau seperti tadi kalau kita tim kuasa hukum korban, maka kita ikut-ikutan pandir. Sebagaimana waktu betul. korban dipidana. Iya. Jadi saya dapat keterangan ini ya, informasi ini dari para saksi yang mana hadir pada saat pengawalan Habib pada saat itu. Dari hari malam Jumat terus sampai malam kejadian itu, malam Senin seperti itu. Jadi mereka turun dari Megamendung. Itu sekitar kalau saya tidak salah itu Sabtu ya, seperti itu. Malam Sabtu. Malam Sabtu kan. Jadi mereka sudah dari Megamendung sebelumnya, dari malam Jumat kalau saya tidak salah. Tapi kemudian ikut rombongan Habib turun pada hari Jumat itu. Malam Sabtu turun, kemudian itu dari bawah, dari Gadok itu menurut informasi kan mereka beriringan itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 mobil. Termasuk yang mengawal ya, seperti itu. Nah itu dari Gadok itu sudah ada yang memang yang mengikuti gitu, Kenapa? Karena rombongan ini pelan, tapi mereka nggak mendahului kan, seperti berarti ada yang mengikuti kan, terus sampai keluar Sentul. Kemudian juga ketika di Sentul itu di depan perumahan ada 2 mobil berganti-gantian mengawasi seperti itu. Nah kemudian teman-teman ini para laskar ini atau pengawal Habib ini tidak ada yang mengetahui apa maksudnya mereka itu, dan kita hanya menduga dan mencurigai karena memang terus di situ seperti itu kan. Nah, kemudian pada saat hari Ahad malam Senin, itu sekitar kurang lebih 8:30 ya, itu menurut informasi mereka beranjak tuh jalan ke lokasi di Kerawang rencananya kan. Nah itu sudah diikuti gitu. Kenapa? Karena
Dari 8 rombongan, satu mobil ini agak menjauh. Satu rombongan agak menjauh. Satu mobil agak menjauh. Nah, Rombongan Habib itu. ya. rombongan. Jadi di depan mobil terakhir itu adalah Chevrolet Spin. Nah, ini ada 2 yang masuk. Ada Avanza yang memang di situ kan sudah beberapa hari itu masuk ke situ. Nah, kemudian sama yang paling belakang ini dipepet supaya menjauh dari rombongan. Seperti itu. Akhirnya berhasil. Nah, terus ada lagi ngikutin lagi. Tapi yang belakang itu bukan mobil korban ya? Bukan. Inilah yang memberi kesaksian. Karena terakhir ketika sedang kejadian 6 mobil itu berhasil meloloskan diri dari Kerawang Timur, ambil ke kanan. Sedangkan yang 2 ini mengecok mobil yang lainnya itu untuk ikut ke belok kiri. Tapi belum selesai pada saat itu ya? Apanya? Itu masih jauh, kayak kejadian itu masih jauh. Okay. Kemudian menurut kesaksian itu terus masuk ke Tojor, masuk ke tol yang ke Jakarta Cikampek itu. Interchange. Nah, di situ ada satu mobil SUV itu ambil kiri menyamping ke mobilnya Habib Hanif, kemudian mengeluarkan jari tangan. Orangnya agak gemuk, kemudian di sebelahnya perempuan. Jari tangan maksudnya? Jari tengah. Oh, jari tengah. Seperti menantang gitu ya? Itu. Nah, kemudian dipaksa untuk dipepet seperti itu. Nah, Habib waktu itu mobilnya di tengah-tengah kalau saya tidak salah dari informasinya. Nah, terus itu. Nah, menurut informasi bahkan itu lebih dari 10 mobil. Lebih dari 10 mobil. Karena sepanjang jalan tol MBZ itu terus sampai bawah. Nah, karena memang pintu keluarnya waktu itu keluar Kerawang Barat, otomatis kan keluar Kerawang Timur dulu, baru kita ke arah ke arah barat kan, masuk lagi. Bukan masuk ke arah ini karena kelewatan kan. Dari kilometer 57 itu langsung Kerawang Timur kan. Nah, itu terus. Nah, terjadi penguntitan itu bukan penguntitan, bahkan menurut kesaksian mereka itu sudah mengarah ke intimidasi seperti itu. Nah, kemudian menurut keterangan mereka dari para saksi ini yang juga ikut menyampaikan kepada rekan-rekan lainnya itu para laskar yang itu terus membuang mobil-mobil yang memang berusaha untuk mengintimidasi keluarga Habib seperti itu. Kemudian sampai di Kerawang Timur 2 mobil mengecok Chevrolet Spin dan Avanza itu mengecok mobil-mobil yang lain itu. Ada sekitar menurut informasi tinggal ada 1, 2, 3, 4 atau 5 mobil lah. 4 atau 5 mobil mengepung gitu kan. Nah disitulah salah satu mobil Avanza itu sempat mengeluarkan pistol. Mengarahkan kepada teman-teman yang ada di mobil Avanza juga. Jadi mobil 4 atau 5 mobil ini benar-benar masuk ke rombongan Habib? Bukan. Kan Habib sudah. Habib. Sudah keluar. Tinggal 2 nih. Tinggal 2. 2 yang memang tugasnya membuang ini. Iya. Itu berarti mengecok. Nah, akhirnya mereka itu kehilangan kan. Tinggal 2 nih, yang lain mana nih gitu kan. Kurang lebih seperti itu mungkin pandangannya. Nah, sehingga ada timbul kekesalan mungkin. Kemudian ketika di beberapa lampu merah terus dikepung gitu kan, di dari belakang ada, di depan samping ada, di depan ada. Nah, suatu saat satu kondisi yang di depan ini, yang di samping ini membuka jendela kemudian mengeluarkan senjata api. Nah, itulah makanya di voice itu kan ada terus gitu. Mengeluarkan senjata api. Kemudian yang ini refleks membanting ini seperti ini. Kemudian ini minggir, yang tadi mengacungkan senjata api itu yang sebelah kiri ini berhasil lolos. Kemudian mengatakan ke mobil di depannya, di depan ini ada Chevrolet Spin itu, mobil para syuhada itu, informasinya sudah nggak beres, ayo cepat kita pergi, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata yang ini lolos, bahkan si Spin ini terhalang mobil truk. Nah, si Spin ini terhalang mobil truk, kemudian sempat si Avanza duluan. Nah, terhalang mobil truk. Nah, disitulah ketika sudah mau masuk ke mana, ke tol sedikit lagi masuk ke tol Kerawang Barat untuk masuk lagi kan ke itu. Nah, itu ada informasi tembakan. Ditembak
ya itu sudah ada yang ketembak di situ di luar sebelum masuk tol. Nah, seperti itu terus akhirnya mereka masuk tol. Nah ditunggu di kilometer 57. Nah berarti diduga memang yang spin ini mengikuti mengejar yang tadi sambil dikejar-kejar oleh penguntit-penguntit tadi. Kemudian ditembaki, kemudian masuk tol Barat. Nah akhirnya terhentilah di kilometer 50 di situ, tempat yang menyedihkan itu. Seperti itu. Informasi seperti itu. Nah itu tadi yang Avanza itu sempat berhenti di kilometer 57 sambil menunggu yang itu. Nah ketika di situ itu menemukan mobil-mobil yang menguntit tadi, yang puluhan tadi, itu banyak di situ. Oh gitu ternyata. Tapi mereka tidak sadar kalau itu. Karena kan mereka keluar, mau isi tol. Berarti di nomor apa segala macam itu. Nah itu menunggu, itu kejadian sudah terjadi itu. Gitu. Nah mereka lihat seperti itu, akhirnya kemudian setelah isi tol di situ kilometer 7 mereka keluar lagi ke Kerawang Timur mengecek kemana nih Chevrolet Speed itu nggak ada kan. Nah di situ informasinya juga dia dikejar juga lagi. Dikejar lagi masuk ke kampung-kampung gitu kan, akhirnya berhasil lolos. Iya. Itu sih informasi dari kesaksian para saksi yang waktu itu ada ketika malam kejadian itu. Tapi lebih kepada perspektif hukum ya Bang Ajis ya. Ini soal penguntitan dan memata-matai itu sebenarnya secara perspektif hukum harus semestinya seperti apa Bang Ajis? Sebenarnya untuk itu detailnya ada di Perkap ya, di Peraturan Kapolri. Kalau misalnya memang terkait yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada beberapa prosedur yang harus dijalani seperti itu kan. Nah, yang jelas surveillance itu kan memata-matai. Ya. Kemudian dia saya lupa tuh bahasa teknisnya. Mereka itu observasi. Seperti itu. Nah dalam observasi itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu kan. Antara lain ya memang harus menjaga jarak. Nah, ini kan tidak, sudah intimidasi tadi kan, dari mengeluarkan jari tengah yang kepada di surveillance provokasi, intimidasi. Nah ini kan menurut saya sudah menyimpang dari tindakan surveillance itu. Jadi yang saya mau katakan, ketika memang ada klaim bahwa itu tindakan surveillance, nah kok bisa-bisanya gitu loh para penegak hukum kita ini termasuk Komnas HAM tidak mempertanyakan ya cuma hanya surat ada keputusan atau perintah untuk melakukan surveillance, kok maksudnya tidak ada tidak kurius lah seperti itu kan, bahwa ini kenapa mesti di surveillance kan gitu loh. Sedangkan kasusnya itu kasus prokes dan panggilannya saksi gitu kan. Kalau terkait dengan adanya masa ke Jakarta, logikanya kan kalau masa ke Jakarta berarti harus di border kan di Jakarta. Di Jakarta. Orang mau keluar ngapain tentu di perbatasan gitu aja dibatasnya kan kalau mereka mau datang kan seperti itu. Dan lagi-lagi surveillance itu mengikuti, bukan kalau kehilangan ya dicari lagi, bukan berarti terus marah-marah ngamuk-ngamuk seperti itu gitu loh, terus melakukan tindakan-tindakan yang unlawful tadi kan begitu. Nah itu menurut saya yang harusnya digali kan gitu kan, sebagaimana waktu kasus prokes Habib Rizik digali sedemikian rupa, kamera ada di mana gitu kan, dilihat bagaimana ada pelanggaran prokes kan seperti itu kan. Kenapa yang ini enggak gitu loh, gitu kan, enggak serius gitu kan untuk mencari kebenaran gitu kan, untuk penegakan hukum yang berkeadilan seperti itu kan. Nah itu yang sangat kami sayangkan gitu kan. Ada apa ini kan ya, tuduhan dari masyarakat kan banyak, akhirnya ada ya ini pelanggaran HAM berat gitu kan, terkait dengan kondisi jenazah waktu itu, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang seperti ini ditutupi kan gitu kan. Saya percaya insya Allah apapun itu, saya yakin yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur, Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saya yakin mereka ini para pelaku ya, kemudian juga pimpinannya, kemudian yang berkontribusi di situ memberikan informasi, dan semua yang terlibat dari hulu ke hilir itu juga bertuhan, mereka memiliki Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala atau agama apapun yang mereka anut, pasti tidak akan mengizinkan hal ini gitu, seperti itu. Apalagi sampai ada fitnah terkait dengan para almarhum syuhada ini luar biasa keji gitu kan. Dulu saja waktu PKI itu
jenderal-jenderal ketika di ini kan juga dituduh terlibat dewan jenderal kan seperti itu kan. Nah artinya sangat kecil lah seperti itu kan, dan apa namanya tindakan-tindakan yang tidak balance lah seperti itu. Ambil kata Bang Ajis begini, andai kata memang kepolisian ini akan melakukan penangkapan, itu prosedurnya sebenarnya seperti apa, Bang Ajis? Ya, yang pertama. Andai kata itu. Iya, yang pertama ketika seseorang ini ya mereka itu tidak tertangkap tangan, itu kan melakukan kejahatan, ya harus ada surat penangkapan. Ya? Harus ada surat Harus ada surat penangkapan. Dan waktu itu memang jelas, yang tegas mereka itu surveillance ya pihak penguntit itu, kemudian yang dikuntit tidak tahu kalau mereka ini aparat penegak hukum. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak menggunakan seragam kepolisian. Tidak ada sirine ya. Tidak ada sirine. Jadi dari segi kendaraan, dari segi uniform, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah aparat penegak hukum. Artinya jika seorang itu dipepet oleh mobil yang tidak dikenal, wajar jika seorang itu curiga kalau itu tindak kriminal, bukan kepolisian, wajar. Dan tindakan responnya waktu itu yaitu hanya mau mencoba membenturkan lah seperti itu kan. Karena bukan membentur sebenarnya, karena dipepet kan di sini ini depan belakang. Nah ini mama gimana caranya? Iya. Sini kan mungkin kaki atau apa gitu kan, nggak bisa ke kiri kan, dipepet gini akhirnya dia ke sini. Nah akhirnya alhamdulillah dia juga mikir bisa lolos. Yeah. Kalau memang ini niatnya mau ini kan ditabrak terus kan seperti itu. Betul. Apalagi juga pernah ada kasus di mana seorang ahli IT yang dibacok di tol, itu menjadi kecurigaan tersendiri. Iya, artinya memang respon yang dilakukan itu adalah respon-respon yang yang secara naluri itu memang itu ya kan semua manusia lakukan yang normal naluri alami untuk membela diri. Yang mereka punya seingat saya berdasarkan informasi di dalam mobil Avanza itu, informasi dari yang ada laskar di situ, sebelum ini mereka di briefing, dicek semuanya, nggak ada yang bawa apa-apa. Di mobil Avanza itu kalau nggak salah mangga atau jeruk untuk nanti makan di Kerawang. Kalau di mobil Chevrolet itu durian, satu dus informasinya. Kita kan tapi nggak bisa cross check. Kenapa? Ya karena yang bersangkutan sudah tewas, ya sudah menjadi syahid, ya 6 orang itu. Yang di Avanza mengaku seperti itu, memang dan yang rekan-rekan yang lainnya juga mengaku seperti itu. Iya. Bang Ajis, ini kan ada yang selamat ya. Kita beranjak dulu yang ini. Ada yang selamat dari mobil yang sebelumnya, yang mobil yang lain. Itu keadaan mentalnya seperti apa, Bang Ajis, kalau boleh tahu? Alhamdulillah kuat, dan ada satu kejadian yang mereka menantang gini. Jadi ketika mereka kembali dari KM 57 menuju untuk mencari rekannya itu tadi keluar ke Kerawang Timur, nah itu mereka sempat lagi-lagi ditunggu oleh ada mobil Avanza yang tadi sempat memasukkan senjata api. Ada tuh di situ. Ketika mau ini dalam satu kondisi sepi, mobil itu di depan. Nah Avanza ini di belakang mobil itu udah nggak bisa apa-apa. Mereka pelan-pelan gitu kan, mulai kecepatan. Akhirnya mereka tuh mengatakan berenam itu, kalau memang kita harus mati di sini, sudah siap kita semua, gitu kan? Karena kan mereka diketahui tadi membawa senjata kan? Dan pada saat itu masih tidak diketahui oleh kalian. Iya, masih tidak tahu ini siapa ini gitu kan? Jelas ternyata jahat, orang mengacungkan senjata api kan? Malam-malam mau ngapain gitu kan? Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika waktu itu disalib, itu dia belok berarti. Nggak tahu apakah itu pertolongan Allah sehingga nggak sadar bahwa ini adalah yang mungkin tadi diincar tadi. Alhamdulillah lolos. Setelah itu mereka cari ke jalan-jalan kampung, masuk ke jalan kampung sampai satu titik tuh cukup tidak bisa dilewatin oleh kendaraan manapun. Mereka menduga seperti itu ya. Akhirnya mereka agak mepet supaya nggak menghalangi kalau ada kendaraan yang lewat. Nah, matikan lampu semua, istirahat dulu sebentar. Karena nyasar nih. Itu sekitar daerah Kerawang ya? Kerawang, karena waktu itu mau ke FPI Kerawang sih. Iya. Itu sampai mentok situ. Tahu-tahu dari belakang tuh kenceng. Mereka udah ketutupan, mereka itu ketutupan bangunan. Karena nggak minggir supaya nggak menghalangi tadi. Kenceng. Nah itu
lewat jembatan itu, muat loh, gitu kan. Akhirnya mereka tahu, oh muat ternyata, ya udah kita lewat aja. Kencang itu mereka, kayak lagi ngejar gitu. Mereka sudah lama, masih ngejar ternyata. Udah akhirnya mereka balik, udah mereka ikutin tuh, langsung ke tempat DPR dengan senang tangan dulu. Artinya ini sangat ini ya mengharukan, dan juga beberapa rekan itu sering bermimpi soal ke-6 syuhada itu. Mimpinya baik-baik, tenang-tenang saja ya gitu kan. Apa namanya, kita di sini tidak perlu dikhawatirkan. Mereka berpesan gitu kepada rekan-rekannya dan kepada ketuanya itu, ketua laskar itu yang DKI itu, bahkan bermimpi mereka itu sedang ada di pelaminan gitu. Menyedihkan lah sebenarnya, maksudnya untuk kitanya gitu. Artinya saya untuk keluarga yang ditinggalkan. Saya mau sampaikan bahwa insya Allah ke-6 syuhada ini sudah bahagia di sana, gitu kan. Tinggal di sini kita nih, kita mau ada di pihak yang mana, menegakkan kebenaran, membuka tabir kebenaran. Karena yang sudah tewas, sudah syahid, sudah syuhada, mereka insya Allah lebih bahagia di sana, gitu kan. Tapi kan di sini ada pertanggungjawaban. Iya betul. Ada pertanggungjawaban, dan ada dari pihak mana yang zalim terhadap mereka, yang tepatnya berlawanan, yaitu di neraka jahanam insya Allah, atau mau bertobat, atau mau kita di sini membuka semuanya secara benar, secara jujur, secara adil, dan meminta ikhlasan dengan para keluarga. Insya Allah pasti ada jalan keluar, bukan seperti ini.